Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Di pagi yang indah ini Allah karuniakan kesehatan lahir batin. Pun seandainya ada yang sakit di badan ini, biarlah itu sebagai penebus dosa, kesalahan, diikhlasi, disabari, agar apa yang ada pada diri kita dari dosa yang sengaja tidak sengaja, besar maupun kecil, sabar dan ikhlas di sakit itu akan menjadikan peleburan dosa, pengampunan dosa kita, karena sesungguhnya ada dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah, dan cara Allah untuk membersihkannya adalah dengan sakit. Karena itu, alhamdulillah jika pagi ini Allah berikan karunia kita kesehatan lahir dan batin. Tentu selain dari itu nikmat dan karunia Allah amatlah banyak, tidak terhitung jumlahnya. Jika kita sadari, jika kita fahami, jika kita renungi, tidak mungkin kita bisa menebus nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang kita terima mulai kecil ya sampai saat ini. Nggak bisa dihitung. Karena itu tak layak kita untuk memalingkan diri hati ini kepada selain Allah, kecuali rasa syukur yang tak terhingga dan terus menerus. Mudah-mudahan dengan rasa syukur baik ucapan maupun perbuatan, baik secara lisan maupun amalia harian, semuanya untuk menambahkan kebahagiaan kita tiada lain, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Karena itu tidak layak sedih kita, tidak layak untuk gundah, tidak layak untuk bingung, ya. Karena sesungguhnya karunia itu terlalu banyak untuk dipusingkan, untuk dibingungkan. Tidak layak kita bingung, karena sesungguhnya Allah ada bersama kita dan akan memberikan kenikmatan tak terhingga terus menerus sampai akhir hayat, tak kurang suatu apa. Karena itu berbahagia adalah wujud daripada karunia Allah yang kita nikmati bersama-sama. Tidak ngefek apabila kita ada sakit, tidak ada ngefek. Tetap bergantung kepada Allah total. Tidak ada rasa sedih. Karena sesungguhnya jika kita tahu betul bahwa sakit yang kita derita adalah kenikmatan yang berujung kepada kenikmatan abadi jika kita sabari dan kita ikhlasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asatid yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh kru dari pengurus pengajian Asyifa pagi hari ini, wabil khusus pada Ustaz Kiai Haji Sukardi yang selalu memantau perjalanan dari ngaji kita pagi ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya, kehidupan keluarga, rezeki anak, dan kehidupan cucu semuanya. Termasuk diberkahi Allah, persoalan rezeki dan bermanfaat. Walaupun sedikit kita punya ilmu, tetapi jika bermanfaat maka itu menjadi jariah amal yang tak terhingga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini akan saya share screen agar semuanya nyambung. Bismillah. Mudah-mudahan pagi ini Allah karuniakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Walaupun ya setiap hari kita ngaji, tetapi ada saja yang kurang pada diri ini. Tidak akan berhenti dan terus tidak akan berhenti untuk menelaah, mentadaburi ilmu-ilmu yang barangkali itu belum kita ketahui atau belum kuat di hati. Saya yakin rutinitas panjenengan setiap pagi untuk menelaah, mendengarkan, mencerna, memahami ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu Allah, bertambah tawadhu, bertambah adab asar, bertambah santun, ya, memiliki adab yang baik,
ya, baik itu secara personal, pribadi maupun secara umum ya, secara sosial kemasyarakatan, tetap kita membawa akhlakul karimah yang terinspirasi dari mendapatkannya ilmu setiap pagi di pengajian rutin ini. Jadi kalau kita semuanya mengerti dan memahami bahwa itu adalah sebagian daripada nikmat dan karunia Allah, yaitu berupa ilmu, berupa amal yang bisa kita lakukan. Nah, topik pagi ini adalah bersamanya damainya hati, atau bersama Allah adalah kedamaian hati. Boleh kita berikan mukaddimah, Bapak Ibu, jika masih ada yang resah, ada yang gelisah, berarti ada masalah dengan hati, ada masalah dengan nyambungnya kepada Allah. Karena sebagai umat yang beriman dan mengakui beriman kepada Allah, itu perlu bukti. Saya berikan contohnya begini. Kalau kita itu mengaku atau mengakui, jika pertanyaannya begini, Bapak Ibu sudah kenal Al-Quran apa betul? Belum. Oh sudah Ustaz. Lalu ditanya berikutnya, kenalnya seberapa? Ya lumayan ya Ustaz, bisa membacanya. Loh, apa hanya membaca itu saja? Ya Ustaz, ya menerjemahkannya, tapi ya masih belum, masih sedikit-sedikit. Loh, kenal sudah isi-isinya gitu. Belum Ustaz, ya paham, apal, tapi gak apal maksudnya. Nah, pertanyaan berikutnya yang secara mendalam itu begini. Orang per orang kenal dengan temannya, saudaranya, dan sebagainya itu kan lama. Mulai kecil umpamanya kenal saudaranya itu sampai mengenalnya itu sampai ke dalam-dalam sifatnya, kebiasaannya, kesukaannya, terus mengenal sampai cara bicaranya, gestur tubuhnya, saking mengenalnya itu. Sehingga kita bilang begini, alah saya itu wis kenal lama dia itu, gini, 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 sampai ciri-cirinya, sampai ngapunten, sampai suaranya pun dari jauh itu, suara siapa itu diketahui. Sampai eh dari belakang itu loh, melihat dari belakang itu, oh itu dia itu, oh itu ini, saking mengenalnya, dari samping ya kenal, dari belakang, apalagi dari depan, oh dia gitu, bahkan mungkin tertutup semua, pakai cadar gitu, karena itu saudara kita dan kita kenal betul, itu dari ya body linguisnya atau jalannya bagaimana, atau cara bicaranya bagaimana, itu dikenali betul, maka maka kembali ke Al-Quran tadi. Apakah dengan Al-Quran itu kenal seperti itu? Sampai begitu. Nah, walaupun kita tidak bisa itu analogkan lah. Sekenal apa kalian dengan Allah? Sekenal apa paham kepada Allah? Sekenal apa tentang dirimu yang bisa engkau sambungkan bahwa engkau adalah makhluk yang diciptakannya dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Sekenal apa? Jangan-jangan kita kenal Allah. Tapi Allah itu tidak mau mengenal kita atau tidak peduli dengan kita. Itu kan yang bahaya. Itu kan yang bahaya. Ngapunten saya istilahkan gini. Saya itu loh kenal. Jokowi itu kenal. Kenal lihat sering di TV. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Jokowi kenal kita? Umpamanya gitu. Umpamanya gitu. Lalu kita mengenal Allah, mengenali Allah. Tapi pertanyaannya, Allah mengenali kita apa tidak? Yang sangat merisaukan hati, ya, ketika kita hadir di hadapan Allah nanti, itu Allah nggak mengenali kita bahwa kita itu hambanya. Kenapa? Kenapa?
Nah, itu pertanyaannya. Loh, tidakkah kita itu takut apabila kehadiran kita itu tidak dikenali oleh Allah karena hal-hal yang kita lakukan itu ada yang tidak dimaafkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebagai satu ciri yang banyak ciri, saya hanya mengutip. Saya hanya mengambil sedikit setetes dari luasnya pengetahuan tentang bagaimana bisa kita kenal dengan Allah dan Allah mengenal kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hati kita itu damai dalam segala persoalan, ketika hati kita itu damai dalam mengerjakan amalia syariat Allah yang telah dituntunkan, ketika hati kita itu tenang, nyaman dalam keadaan apa saja, itulah di antara ciri bahwa Allah memperhatikan kita, itulah di antara ciri bahwa kita mengenal Allah dengan baik. Karena ketika kita itu galau, resah, gelisah, itu hati kita itu langsung nyambung kepada Allah. Lah nyambungnya itu begini. Ya Allah, ini kan rekayasamu. Engkau pula yang menjadikan saya itu begini, begitu, dan sebagainya. Dan engkau pasti beri jalan keluar. Engkau pasti beri solusi. Karena hati itu selalu bergantung kepada Allah. Jadi tidak menyalahkan sana sini, tidak. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak. Tetapi memang ia paham bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah itu telah selesai catatannya. Rekayasanya sudah selesai. Jadi ini rencana Allah, Bapak Ibu. Kita hidup itu rencana Allah, bukan rencana kita. Semua dirancang oleh Allah sedetil, sangat detil. Dirancang Allah. Ini bukan rencana kita. Kita hidup itu bukan rencana kita. Tapi rencana Allah. Karena itu kalau ada kesenangan yang kita dapat, enak saja, nyaman saja. Kalau ada ya kesusahan kita dapat, sesuatu yang kita target tidak berhasil, nyaman-nyaman saja. Karena semuanya telah ditulis, digariskan. Berulang-ulang kita sampaikan bahwa panjenengan kok dibangunkan tadi pagi buka-buka laptop, buka-buka HP untuk menelaah pagi ngaji bersama. Yang menggerak-gerakkan semuanya itu dan yang menetapkan 50.000 tahun yang lalu sebelum kita ada. Itu sudah ada catatannya bahwa kita akan ketemu pagi ini dan saya ngomong begini. Sudah ada catatannya. Dan nanti itu manfaat kepada panjenengan semuanya mendapatkan hidayah. Itu bukanlah karunia, bukanlah apa yang karena jasa atau apa yang saya sampaikan. Tapi memang Allah menghendaki kita semua mendapatkan karunia. Sehingga ada yang sakit. Itu kalau umpamanya ngapunten. Ngaji panjenengan kan sudah lama. Suwih. Lama. Maka sikap kita ketika sakit, sehat, dan sebagainya itu berbeda dengan orang yang belum ngaji. Berbeda. Belum mengenali Allah. Berbeda. Lanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari sini pemahaman pagi ini akan bermula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah lah penciptanya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, walaupun tidak mengatakan Allah. Oh Tuhan, oh yang maha kuasa, oh dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jawaban itu diberikan oleh Allah. Ayo tanyakan orang kafir. Jika engkau tanya kepada mereka, orang musyrik itu, penyembah-penyembah selain Allah itu, ayo siapa yang menciptakan? Bahkan ngapunten, orang ateis tidak bertuhan.
orang ateis tidak bertuhan. Kemarin sini ada orang Belanda ke kantor kita ini di Al-Falah ini. Ada orang Belanda yang ya speaknya itu hanya bisa bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Bahasa Arab dia tidak ada apa meneh. Bahasa Indonesia yang tidak tahu. Padahal ada keturunan orang Indonesia. Ke sini, ke kantor. Konsultasi masalah agama. Mohon petunjuk persoalan agama. Lalu kita berikan pemahaman agama itu begini, begini, begini. Dan kebiasaan orang Eropa. Kebiasaan orang Eropa. Laki perempuan itu hidup bersama itu biasa. Ya tidak ada orang tua terus apa ini namanya memarahinya, menasehatinya, tidak ada. Dan agama itu urusan pribadi-pribadi. Kalau panjenengan tanya agamanya apa, itu agak menusuk perasaannya loh. Ada apa kamu tanya agama, itu privasi. Tidak pantas menanyakan agama. Sehingga mereka berdua ke sini itu laki perempuan. Yes, hidup. Ketika kita akan memasukkan mereka itu dalam Islam, maka mereka itu bingung, bimbang. Bimbangnya apa? Untuk menghindari berduaan, menjauhi apa ini namanya bepergian berdua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu masih berat mereka. Padahal sudah hampir sudah tentang Islam itu sudah dimengerti dengan baik. Hampir sudah sebenarnya tinggal selangkah untuk memasuki Islam. Tapi barangkali Allah belum memberikan petunjuk. Lalu kita serahkan mereka berdua, sudahlah. Monggo nanti diberi silahkan berpikir lagi dan seterusnya. Hingga ketika sudah masuk Islam itu steril dari perbuatan-perbuatan yang menistakan Islam itu sendiri dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu kita juga sampaikan. Terus yang bersangkutan ke Bali hari ini hari Rabu kemarin ya, ke Bali dan langsung balik ke Belanda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya berawal dari ini terus nyambungnya ke sini. Surat An-Naml ayat 61. Surat An-Naml ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Ada yang siap menerjemahkan? Pak Kotar boleh? An-Naml 61 surat yang nomor 26. Okay. Bukankah dia Allah telah menjadikan bumi? Ini Pak Ustaz, nggih. Ya. Nggih. Dengar, Pak? Ya, dengar. Dengar, nggih. Banter. Nggih. Bukankah dia Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini Ustaz, agak ke atas, kamera panjenengan kurang ke atas. Ini ada masukan dari jamaah. Nah, Ustaz, leres. Oh, ketok lambi ini lah. Kalau kepala separuh gitu gimana Ustaz? Malah nggak nyaman dilihat nanti. Alhamdulillah, iya. Iya. Terima kasih. Baik. Ayat ini loh Bapak Ibu, ayat ini loh sampai mengatakan
Allah mengatakan, Allah berfirman, Ailahum ma'allah. Ayo, adakah Tuhan selain Allah? Padahal Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal. Dan pasti ilmuwan, pasti sekarang ini tidak ada yang tidak tahu bahwa hanya bumi yang bisa dipakai tempat tinggal. Lalu Allah membuat celah-celah di antara bumi itu sungai-sungai yang mengalir. Kita langsung bisa membayangkan bahwa yang membuat celah-celah itu yang ada sungai mengalir, baik celahnya itu besar maupun kecil, ada aliran sungai yang indah dan berbunyi, yang itu bisa menghilangkan penat dan capek. Ya, bahkan melihat aliran air itu di antara terapi untuk menghilangkan kekalutan hidup dan masalah yang bertumpuk. Itu dengan melihat air, dengan membaca istighfar, ya Allah, air ini begitu aja. Seakan-akan kita diperintahkan oleh Allah. Ya sudah, biar aja masalah itu nanti mengalir. Allah yang menyelesaikan. Nanti akan selesai sendiri. Tenang aja. Sakit. Oh iya, nanti akan sembuh. Allah juga yang menyembuhkan. Tenang saja. Cukup ikhtiar ke dokter, ikhtiar minum obat, dan sebagainya. Kembali lagi. Allah. Segalanya Allah. Waja'ala bainal bahraini hajiza. Kemudian Allah membuat sebuah fenomena alam yang luar biasa, lautan yang terpisah antara yang tawar dengan yang payau, kan sudah yang payau dengan yang asin, antara yang tawar dengan yang asin, dan itu sudah pernah kita bahas. Nah, ayat ini terus endingnya adalah apakah ada Tuhan selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bal, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat ini adalah kalimat untuk orang-orang kafir yang mengingkari Allah, orang-orang yang musyrik yang mengingkari Allah. Tetapi bukankah ini juga menusuk hati kita? Menusuk hati kita. Kenapa kita disebut demikian? Karena kebanyakan kita ya lalai bahwa segalanya itu sudah diciptakan Allah, segalanya itu sudah dicatat oleh Allah. Karena itu penting untuk menelaahnya. Ailahum ma'allah ini tidak ada jawabannya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Nggak ada jawabannya. Iya, ada, atau tidak ada. Nggak ada jawabannya. Disinilah makhluk manusia dibekali akal itu untuk berpikir agar mengenal Allah dengan baik. Dengan cara apa? Melihat bumi. Melihat air yang mengalir. Ya, melihat lautan yang seperti itu, luasnya begitu itu. Air itu satu warna butek, tawar, yang satu biru, yang asin. Lah, kenapa kok tidak ada jawaban itu? Maka Allah memberikan bekal yang namanya akal agar masuk di dalam pikirannya penelaahan tentang itu. Diajak berpikir. Diajak karena itu ayat terakhirnya bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi aksar, kebanyakan. Aksar loh ya, tidak kasir. Aksar itu lebih banyak. Mereka layak alamun tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu bisa jadi malas berpikir. Ya, dengan tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, ada lagi memang menolak untuk berpikir ke arah sana. Karena merasa sudah nyaman, stay ya di zona nyamannya. Dengan beragama ini, beragama itu, dan sebagainya tidak terbuka. Lalu yang berikutnya ada ayat berikutnya, ayat 62. Suratnya yang sama. Amma yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh ailahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Ayo Pak. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya?
dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah, yakni pemimpin di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Allahu Akbar walillahil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah yang mampu memberikan atau mengabulkan doa-doa selain Allah? Adakah yang mampu mengabulkan doa-doa selain kepada Allah jika terjadi kesulitan, kesempitan hidup? Adakah yang memberikan solusi? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya bergantung pada Allah. Bahkan orang yang tidak bertuhan pun ketika terjepit di dalam kesulitan, bahkan mungkin hampir-hampir mereka tenggelam. Ya. Hampir-hampir mereka tenggelam. Ya. Minta tolongnya, helpnya itu memanggil ya Tuhan, ya Tuhan. Tanpa ia sadari dia mencari ya sesuatu yang di atasnya yang lebih daripadanya. Mencari ketika terjepit di dalam masalah yang besar, yang itu hampir menuju ke kematian. Lalu dia ingat Tuhan, ya Tuhan, dipanggil-panggil Tuhan, ya dipanggil-panggil sang penguasa jagat ini untuk dimintai tolong. Nah, kebanyakan orang-orang yang sudah ditolong oleh Allah lalai kembali, tidak meneruskan. Ketika ia ditolong dan dibebaskan dari kesulitan itu, tidak berlanjut. Loh, saya panggil-panggil, ternyata saya mendapati pertolongan. Siapa sebenarnya yang menolong itu? Siapa yang di atas saya itu? Akal pikiran sehat akan terus mencari dan akan terus menelaah. Bahkan Allah mengatakan, bukankah jadi dirimu dulu aku ciptakan itu adalah untuk khulafa al-ard. Khalifah, pemimpin, pengayom, pendamai ya di atas bumi. Maka Allah kembali bertanya, yang pertanyaan sama dengan ayat sebelumnya. Ailahumma Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Atau apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Kenapa meremehkan? Walaupun kita itu ya bukan meremehkan ya. Tetapi bisa jadi kita terpleset. Umpamanya ke seorang konsultasi pada seseorang atau rasa sakit itu terus dia pergi ke dokter. Lalu meyakini dokter itu bisa menyembuhkan. Itu sudah bergeser kepada bertuhan selain Allah. Lalu bilang kepada orang, aku ini gak rekono gak cocok. Sampai rono ae cobaan. Belak cocok. Ternyata cocok. Ketika pada seseorang diobati gini, sehingga dia menyimpulkan bahwa wis nek gak dokter iku gak cocok. Itu masalah. Itu problem. Yang tadinya itu ketika sehat itu dengan Allah, berzikir dengan Allah, kepada Allah dia menyebutnya sholat dan lain sebagainya. Ketika ada masalah sedikit dengan kesehatan badannya, sudah merintih dan mencari sesuatu untuk menyembuhkan sakitnya itu. Ketemulah sesuatu itu dan menyembuhkannya. Lalu menggantungkan kepada sesuatu itu dan menepis bahwa itu adalah sebenarnya Allah yang menyembuhkan. Ini ujian dan ini halus sekali. Halus sekali. Rasanya seperti kita tidak salah. Tetapi bisa jadi itu adalah kesalahan yang mula-mula dan akhirnya jadi besar. Sehingga ikhtiar kita tetaplah ikhtiar. Penentu adalah ya wis ikhtiar nah dokter itu. Ikhtiar ke sana itu. Konsultasi ini karena kita tidak tahu ilmunya. Ikhtiar jangan meninggalkan Allah. Ya Allah bismillah saya berangkat untuk mudah-mudahan kau beri sehat. Salah dalam melangkah dan niat. Salah dalam menyimpulkan sesuatu. Maka akan terperosok kepada kemusyrikan. Akan terperosok kepada penduaan Allah. Padahal Allah berulang-ulang sampai 4 kali kalimat ini disebut. Ailahum
ma'allah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah selain Allah ada Tuhan yang lain? Itu pertanyaannya harus kita patenkan, jawabannya di hati. Ini sebuah pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Amatlah sedikit ya dari manusia itu yang mensyukuri nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ayat 63-nya berulang lagi sama. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Monggo. Ya, Pak. Bukankah dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kelapangan di daratan dan di lautan, dan didatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang memberikan petunjuk, arahan, bimbingan ya ketika pada posisi di kegelapan malam, posisi berada di tempat yang jauh dari pengetahuan tentang arah timur dan barat, ketika di darat maupun di laut, siapa yang memberi petunjuk? Pertanyaannya, andaikan tidak ada matahari, bulan, bintang yang menyinari mereka, yang menunjukkan mereka untuk arah mana akan berlalu, berlayar, berlabuh, dan seterusnya. Lalu ketika mereka di dalam hutan yang luas atau di padang pasir yang tak berujung, mau ke kanan apa ke kiri, sama. Kalau panjenengan berada, kita semua berada di padang pasir, sama dengan berada di lautan lepas. Sama. Ketika sudah ada di tengah, mana ada petunjuk? Rumah, gedung, apa? Tidak ada. Sama dengan pula berada di padang pasir. Ini arahnya kemana, kemana, dan seterusnya. Ya, kalau siang hari terang. Terangnya itu pun juga tidak mendapati kita petunjuk. Oh, di sana ada matahari terbit. Oh, sana timur. Lah, menentukan timur dan barat itu sudah ketemu. Akan tetapi di mana tempat ada rumah, ada pertolongan, ada air, dan lain sebagainya. Siapa yang mengirim angin ya agar kapal yang waktu itu tidak bermesin, yang hanya pendorongnya adalah layar mereka, layarnya kapal-kapal itu. Lalu kapal itu tidak mendapati angin sama sekali. Bukankah diam di tengah lautan tak berjalan? Ya, yang itu sebenarnya semuanya disediakan, dan siapa penyedianya? Ya. Lalu pertanyaannya, ailahum ma'allah kembali. Lalu apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Allah maha tinggi daripada yang mereka persekutukan. Sehingga yang namanya ilmu perbintangan, ini ke sana arahnya. Yang namanya ilmu horoskop, ya, mengetahui oh ini lahirnya ini, terus diyakini itu. Loh, Allah tidak untuk menunjukkan, menambah ilmu pengetahuan itu, bukan untuk diyakini pengetahuan itu sebagai sesuatu yang paten. Tetap saja Allah yang maha penentu, dan tidak boleh diyakini setelah 100% tentang rezekimu dan besok, ya hari ini engkau happy, banyak dapat ini rezeki. Nah, masalah jodoh masih belum ada tanda-tanda. Kalimat-kalimat itu ya disebut. Itu kalau dulu itu laris manis, sekarang gak pakai usum ya. Gak pakai usum. Sekarang itu dulu itu kan di koran itu kan selalu dibaca, dipakai guyonan sama orang-orang. Ini tak bacakan, kamu bintangmu apa? Oh, bintangmu Leo. Oh, Leo itu tak bacakan ya. Nih. Waktu mahasiswa. Jadi tapi jadi guyonan, bukan untuk apa. Nah, bukankah hal seperti itu masih di dunia ini berlaku?
sehingga Allah tidak dianggap. Adakah yang bisa mengetahui nasib dirinya nanti? Jangan besok lusa, nanti ya lo nggak tahu. Bagaimana kita bisa menetapkan sesuatu? Maka kenapa tidak kita harus bergantung kepada Allah sehingga bersamaan dengan itu kita mohon ampun ya Allah. Janganlah Engkau jadikan saya ini termasuk golongan hamba-Mu yang memalingkan diri dari berduaan dengan Ailahumma Allah. Satu lagi ayat. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن kuntum shadiqin. Ayat 64-nya. Pak, Silakan, Pak. bukankah dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Baik. Ayat yang berikutnya ini berupa tantangan, Pak. Berupa tantangan. Ini langsung menusuk ke diri kita. Bukankah Allah yang memulai penciptaan? Bukankah Allah yang memulai penciptaan? Kemudian mengulanginya lagi penciptaan yang berikutnya. Dan siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Bapak Ibu, kalimat ini yang tadi ayat-ayat itu redaksinya pakai hum mereka. Sekarang ini pakai kum kalian. Kira-kira kalian itu siapa? Diri kita, Bapak Ibu. Diri kita. Ayat yang tadi Bapak Ibu, ini ya. Nah, ini ada hum. Nah, ini hum. Bal aksaruhum layak lamun. Bal aksaruhum tetapi mereka. Nah, terus yang berikutnya ini waya ja'alukum kum kalian. Hah? Berarti masuk kita ini yang disadarkan. Lalu ini kum lagi. Kita disadarkan. Lalu terakhir ini juga kum. Berarti ngapunten. Allah mengajak kita bincang-bincang. Allah mengajak kita bicara. Ya, dengan begitu kita sadar. Ayo coba. Ini adalah proses pemahaman kita agar kita semakin kenal dengan Allah. Dialah pencipta, dialah yang mengulangi penciptaan, dialah yang memberi rezeki, dialah yang membuka pintu rezeki baik dari langit maupun dari bumi. Dari langit adalah hal-hal yang berkenaan dengan air hujan. Ya. Kalau sekarang ini hujan tidak ada, ayo coba pinggiran-pinggiran saya yang tanam-tanam bisa apa, nanam apa? Kering, kidul gunung, ya, kidul gunung, Malang, ya. Pernah kita ke sana, berdakwah ke sana, ya Allah kering, nggak ada apa-apa, air kesulitan dan harus menimba. Ini nggak jauh Malang situ aja, kidul gunung namanya. Apalagi di Gunung Kidul. Yogyakarta. Lalu kalau tidak diturunkan hujan setahun saja, lalu bagaimana? Sesungguhnya Allah memberikan rezeki dari langit, wal ard dan bumi. Maka masihkah atau adakah Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan yang lain selain Allah? Maka jika kalian mengatakan ada Tuhan yang lain, tunjukkan bukti bahwa itu Tuhan yang bisa menciptakan, yang bisa mengulangi penciptaannya, Tuhan yang bisa memberi rezeki baik dari langit maupun bumi. Ayo tunjukkan bukti Tuhan yang bisa begitu. Maksudnya demikian. Jika kamu merasa benar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana agar selalu bersamanya yang menjadikan hati itu damai?
Nomor 1 Bapak Ibu. Muraqabah. Muraqabah itu apa Bapak Ibu? Ini kesadaran diri seseorang yang berkeyakinan bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah. Dengan demikian artinya merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga dengan kesadaran ini mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Lalu apalagi muraqabah adalah kesadaran diri lahir dari keimanan yang ia miliki bahwa Allah dengan sifat ilmun, basar sama. Ilmun itu mengetahui, basar itu melihat, sama itu mendengarnya, mengetahui apa saja yang dia lakukan kapan saja dan di mana saja. Semua dalam pengawasannya, tak terkecuali. Merasa muraqabah, merasa diawasi itu loh. Terus tidak ada rasa khawatir. Mau keluar siang, mau keluar malam. Karena Allah selalu bersamanya dan akan digandeng, diawasi oleh Allah dalam setiap pergerakannya. Lalu apalagi muraqabah itu? Menurut Rasulullah, muraqabah yang paling tinggi adalah kamu beribadah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Inilah yang dimaksud sikap ihsan yang sering kita dengar. Ya ini yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya. Jadi kalau sudah kita mampu menjadikan Allah itu selalu mengawasi kita dalam ibadah kita dan seterusnya, maka timbullah rasa ihsan. Ihsan ini adalah anta'budallaha karena katarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Melihat terus. Ada CCTV yang mengawasi, tidak pernah. 24 jam tidur kita diawasi, bangun kita diawasi, bekerja kita diawasi, sholat kita, tenguk kita ya diawasi. Maem kita, dahar kita pun juga diawasi. Semuanya dalam pengawasan. Lalu apa lagi muraqabah? Terpatrinya perasaan ini yang paling dalam, terpatrinya perasaan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu dan keadaan, serta merasakan kebesarannya dikala sepi maupun ramai. Kuatnya kebersamaan dengan Allah dapat menumbuhkan sikap yang selalu berhati-hati dalam berbuat. Nah, kalau sudah sambungkan, maka tinggal menikmati rasanya. Tinggal menikmati rasanya. Makanya akan ada kedamaian gitu. Nyaman, sikapnya itu ya enjoy saja, senang saja. Lalu tidak ada rasa khawatirnya. Kan ayatnya jelas itu kan. Sering kita lahumul busyra fil hayatid dunya. Jadi panjenenganku bisa merasakan nikmatnya hidup ya, dalam keadaan seandainya orang lain itu mungkin ya galau, susah, bingung dan lain sebagainya. Tapi panjenengan kok bisa tenang, kok bisa nyaman, duit-duit ya nyaman, kan duit-duit ya senang, biasa wae. Ya ada makanan enak itu ya gak koyo apa gitu ya biasa saja. Makanannya biasa-biasa, nasi jagung ya biasa saja, nggak ada ini istilahnya, nggak ada pengaruh. Gitu itu kenyamanan itu karunia Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi yang sudah dikasihi Allah itu nyaman kehidupannya. Senyum. Senyum ya, maksudnya senyum itu ya ada tempatnya, ada saatnya sih, gak melaku-melaku. Ya nggak disalahkan orang yang berjalan-jalan senyum-senyum itu, kenapa? Karena berpikir tentang dirinya yang nyaman. Ada tak orang yang gak nyaman senyum-senyum gitu? Artinya sedih terus senyum-senyum. Wangel itu. Sulit itu. Walaupun ya pasti ada. Ya itu jenenge pura-pura senyum. Padahal hatinya kecut itu. Hatinya kecut. Tahu kecut ya Bu ya? Ya itu sepet itu. Apa kecut itu? Nah itu. Karena itu penting untuk kita lihatkan kembali ciri-ciri yang sudah bersama Allah. Itulah humul
Busyra fil hayatid dunya. Ya kan ada itu. Bisa kita buka suratnya Yunus ayat 62, 63, 64. Surat Yunus 10 ayat 62, 63, 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Boleh dong diterjemahkan. Surat ke-10 ayat 63, 63. 64, Ya, 62, 63, 64. ya Pak. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Oke. Artinya, terima kasih ya Pak Qadar. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya, kalau kita sudah mendapatkan kebahagiaan, bahagianya bahagia. Itu kalau ruhani kita telah menyatu dengan badan ini. Dan kedua-dua unsur itu mampu menjembatani kita, mampu menganalisa diri, dan mampu untuk mempraktikkan kehidupan dalam tatanan yang sudah Allah siapkan. Sehingga mereka mendapati busyra. Busyra itu kabar gembira. Busyra itu kesenangan. Yang kesenangan itu dalam koridor, dalam ukuran yang Allah berikan, yang Allah tetapkan. Lah itu fil hayati dunya itu sudah dapat. Wa fil akhirah, ngapunten, kata-kata busyra di dunia itu adalah surga. Kata-kata busyra di akhirat itu juga surga. Jadi kalimat Allah akan berikan busyra kebahagiaan dunia, wa busyra fil hayatil akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dunia akhirat dia dapat. Dunia dan akhirat dia dapat. Dapat apa? Busyra. Nah, sehingga hampir sama dengan kalimat fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sekata. Lah, busyra di dunia yang berupa surga itu sudah ada di dalam hati ini. Nyaman, senang saja, senang. Jadi panjenengan ndak usah takut dengan sendiri di rumah. Ya wis umur ngene wis arek-arek padha gak ono sing nang omah. Putu yang gak ada yang ketut. Terus sendirian bersama istri suami berdua atau mungkin tinggal seorang ibu saja, suaminya sudah tiada. Itu bahagia saja karena apa? Sudah ditetapkan oleh Allah kebahagiaan surgawi bersama Allah. Dibersamai di dunia. Dan itulah yang disebut aulia. Itu adalah kekasih Allah yang dipilih untuk mendapatkan surga abadinya di dunia. Abadinya di akhirat. Nah ini penting sekali. Yang berikutnya Bapak Ibu Muraqabah yang jika keberadaan seperti ini berjalan secara istimroriyah, terus-menerus, berkesinambungan, istiqomah, yang saya sebutnya istimroriyah, istimror terus-menerus, sama dengan istiqomah, maka sudah dapat dipastikan kelak akan lahir pribadi-pribadi yang hanif. Nah ini berikutnya. Muncul berikutnya, yaitu pribadi hanif itu apa? Muncul kesadaran akan pengawasan Allah, akan mendorong seseorang melakukan muhasabah, yaitu perhitungan, evaluasi terhadap amal, perbuatan, tingkah laku, dan sikap hatinya sendiri. Apakah kita muhasabah lalu apakah terus muhasabah, terus membandingkan mendapatkan surga Allah? Ya kita husnudzon saja.
Mungkin kalau dihitung-hitung amalan kita itu, ya enggak mungkin bisa menikmati surga diadu dengan amalan. Wes enggak mungkin. Enggak mungkin. Wong Rasul saja yang luar biasa itu yang khuluquhu Al-Qur'an. Al-Qur'an hidup, ya. Jadi Al-Quran itu kalau bentuknya seandainya dibolehkan dalam berbentuk manusia, yaitu Rasulullah itu. Cara bicaranya sesuai Quran, tindak tanduknya sesuai Quran, ibadah-ibadahnya sesuai dengan Quran. Tidak ada menyalahi sama sekali. Cocok dengan Quran. Wes, itu loh. Belumlah Allah mengatakan dijamin masuk surga itu karena amal itu. Karena amal perbuatannya, ibadah-ibadahnya. Buatan. Tetap Nabi menyampaikan kepada Ibunda Aisyah karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ngoten toh, jenengan kan sering pireng. Nggih Pak Katar nggih. Sering pireng itu. Jadi tidak dijamin karena amal, apalagi kita ya. Ya nggak ada apa-apanya. Masih dihitung-hitung tetap gak cukup. Surga sing endi? Surga sing gang piro paling ya nang gang ngono paling dicocok-cocokkan gitu loh. Tapi kan bukan itu. Bukan itu. Karena manutnya kita disuruh apa saja oleh Allah itu loh, terus Allah jadi senang. Lalu rahmat diturunkan. Lalu kasih kepada orang itu. Lalu sayang kepada orang itu. Lalu dilindungi dari perbuatan tidak baik. Lalu dihilangkan dari kesedihan-kesedihan. Dan akhirnya pada kenikmatan abadi. Tidak diberikan hanya sekedarnya saja. Tetapi Allah memberikan surga. Bahkan menambah 2 kali surga lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau boleh saya sampaikan sedikit tentang apa ini namanya, penelaahan yang lain ya. Penelaahan yang lain. Saya sampaikan di sini ada file yang barangkali ini bisa disambungkan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betapa alam ini sangatlah luas sekali. Saya tayangkan, guys. Saya tampakkan ya. Saya tampakkan di sini agar panjenengan bisa menikmati indahnya alam. Andaikan alam itu begini, Bapak Ibu. Ngapunten, ini saya munculkan gambar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panjenengan melihat nama mboten? Ningali nggih, ketinggal nggih. Nggih, Pak, nggih. Ketinggal nggih. Bapak Ibu, betapa alam itu. Allah mengatakan begini Bapak Ibu. Allah mengatakan bahwa orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu akan mendapati surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Alangkah indahnya jika ini adalah sesuatu sekali yang ada di dalamnya, kita di situ. Yang kita di situ yang tidak ada rasa khawatir lagi, tidak ada rasa takut lagi. Ngapunten, adalah sebuah gambar ilustrasi bagaimana alam ini ada. Ya. Alam ini sangat luas dan ini ngapunten, di antaranya ini adalah 1 senti di area ini. Di area mana gitu ya, di 1 senti. Itu adalah tempat tinggal kita yang sekarang ini. Yang hanya 1 senti itu, yang hanya 1 senti itu, di sana ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Jadi satu di sini, hanya 1 senti saja ngerumpul di sini. Terus yang luas, yang tak terbatas ini, ada apa dengannya? Isinya apa dan seterusnya. Ada sinar-sinar yang pusat sinar, ada sinar banyak. Jadi tidak matahari saja yang bisa bersinar. Banyak sinar-sinar di sana. Lalu Allah mengatakan, surgamu itu, seluas langit dan bumi. Malah ditambah lagi 2. Wa min dunihi ma jannatani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu Allah menambah 2 jannah lagi. Wa min dunihi ma jannatani. Ditambah 2 lagi. Bapak Ibu, apa loh yang bisa kita jadikan untuk membeli surga itu? Apa? Enggak ada kecuali iman dan takwa itu. Lalu iman takwa ukurannya kita berapa? Sehingga jadi damainya hati itu. Seberapa iman itu akhirnya menjadi kita damai.
Bukankah menelaah dan terus menelaah tidak boleh berhenti sampai di sini saja? Tidak boleh berhenti. Betapa luasnya alam raya Allah ini. Allah adalah cahaya di atas cahaya. Dan singgasananya awakana arsyuhu alma. Arasnya ada di atas air. Karena itu tidak boleh kita bayangkan aras itu seperti yang pernah ada di dunia. Singgasana. Nggak bisa. Terus kita mengatakan di atas air. Apa airnya sama dengan air yang di dunia? Juga tidak sama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada benda-benda yang disebut Allah itu yang ada di bumi, tetapi tidak sama dengan yang di bumi. Masya Allah, luar biasa. Jika kembali kita menelaah betapa agungnya kekuasaan Allah, betapa besarnya kekuasaan Allah. Dan Allah tidak butuh kita dekat-dekat kepada Allah, ya Allah tidak ngefek tambah seneng, apa tambah naik derajatnya, enggak. Sebenarnya balik kepada diri kita sendiri apa yang kita lakukan. Mau muhasabah ya baik-baik untuk dirinya sendiri. Mau sabar ya untuk dirinya sendiri. Mau ikhlas ya untuk kembali kepada dirinya sendiri. Enggak ada sesuatu yang merubah jati diri Allah, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, karena itu penting sekali kita kembalikan ke materi yang tadi. Sehingga Hanif, ya, Hanif munculnya, ya, sifat seseorang, kesadaran seseorang untuk melakukan muhasabah, muraqabah dan seterusnya, ya. Lalu ada yang kedua, ini kalau kita tidak selesai kita akan lanjut. Ya, artinya yang kedua adalah mu'ahadah. Mu'ahadah. Mu'ahadah itu adalah janji. Janji. Kalau sudah janji kepada Allah, mentaati Allah, maka tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya. Dan janji kita itu Bapak Ibu, kita sudah mengatakan tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi janji itu telah kita ucapkan, kita ikrarkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu menjadi mengingat perjanjian kontrak yang telah kita ikrarkan kepada Allah. Sebelum kita lahir ke dunia, kita sudah membuat suatu perjanjian, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apakah aku ini Tuhanmu? Roh kita semuanya waktu itu bilang, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Tuhanku, penciptaku. Sehingga kita tidak dibolehkan ketika di akhirat nanti terus lupa dan lain sebagainya. Karena kita sudah dijanjikan. Lalu janji itu kita lupa memang. Nah, Allah ingatkan di Quran. Nah, inilah pertaruhan. Benar-benar kita itu dulu itu janji apa tidak. Itu pertaruhan. Karena kita semuanya, seluruh umat manusia itu lupa bahwa pernah janji kepada Allah. Sehingga diberilah kitab. Catatanmu yang dulu pernah janji itu, yang kamu lupakan sekarang ini, kamu dulu berjanji begini. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja tidak mudah hal ini bisa kita lakukan. Bukan gampang, tidak mudah. Lalu bagaimana Ustaz cara melakukannya? Ilmu mengawali kemampuan kita untuk berdekat-dekat dengan Allah. Ilmu. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Ilmuilah, ketahuilah, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Di sini akan nyaman. Dalam keadaan sendiri nyaman. Dipisui uang itu ya biasa saja. Wong saya nggak salah. Ya. Dibully, difitnah, diusir, diapakan saja nggak ngefek. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dan tempat tinggal sebenarnya itu yang abadi itu di sana.
di akhirat. Karena itu jangan ditukar. Ada apa sedih? Bukankah inna ardi wasi'ah? Sesungguhnya bumi ini luas. Kenapa kok jadi sempit? Ya salah sendiri. Tidak kenal tetangga. Salah sendiri tidak berteman. Salah sendiri tidak berjamaah. Salah sendiri tidak membuka hati Rabbi syrahli sadri. Salah sendiri. Dunia ini luas. Nah, mudah-mudahan ini masih ada besok untuk tiga materi, tiga ya betul, tiga materi yang akan kita. Nah ini ada mujahadah. Apa mujahadah itu nanti kita akan bahas berikutnya. Sampai di sini dulu dan monggo bila ada diskusi atau tambahan, ya mudah-mudahan tidak ada pertanyaan biar saya tidak menjawab. Monggo saya kembalikan